Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal kupas tuntas nih filosofi dan praktek di balik salah satu sistem pendidikan yang paling top di dunia, Finlandia. Cuma satu kalimat, tapi ini benar-benar jadi tujuan utama sistem pendidikan Finlandia. Kalimat ini yang ngebentuk semua kebijakan, semua yang terjadi di ruang kelas. Oke, langsung aja kita bedah lebih dalam ya. Nah, pertanyaannya, kurikulum Finlandia itu sebenarnya apa sih? Ini bukan cuma daftar mata pelajaran biasa loh. Jadi ini tuh kayak alat serbaguna. Di satu sisi jadi panduan buat guru di kelas. Di sisi lain ini jadi cetak biru buat kemajuan pendidikan negara mereka. Dan yang keren masih ada ruang buat disesuaikan sama kebutuhan lokal. Poin paling pentingnya apa? Semuanya dibangun di atas satu fondasi, kesetaraan. Jadi sistemnya itu dirancang buat mendukung pembangunan negara lewat inovasi. Caranya ya dengan mastiin semua orang punya skill terbaik. Terus, gimana caranya mereka bisa wujudin visi kesetaraan ini? Ternyata, semua itu ditopang sama 4 pilar yang kuat banget dan konsisten. Pilar pertama, dan ini penting banget, pendidikan itu gratis. Bukan cuma gratis SPP ya, tapi ini berlaku buat semua jenjang dari prasekolah sampai kuliah. Jadi kondisi ekonomi keluarga itu nggak akan pernah jadi halangan buat siapapun. Kedua, ini simple tapi jenius. Makan siang gratis. Logikanya kan, gimana mau belajar kalau perut lapar? Nah, setiap siswa dapat makanan bergizi gratis setiap hari. Ini nggak cuma soal nutrisi, tapi juga ngilangin kesenjangan sosial dan mastiin semua anak punya energi yang sama buat fokus di kelas. Yang ketiga, dukungan buat anak berkebutuhan khusus. Di sini bedanya mereka nggak dipisahin. Justru mereka belajar di kelas yang sama bareng teman-teman lainnya, tapi didampingi guru yang emang udah terlatih banget. Ini bukan program tambahan ya, tapi udah jadi inti sistemnya. Dan yang terakhir, pilar keempat, inklusivitas total. Ini bukan cuma soal toleransi, tapi lebih dalam lagi. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan di mana setiap anak, nggak peduli latar belakangnya apa, merasa dihargai dan merasa, ini tempat gue. Nah, coba deh perhatiin, gimana keempat pilar ini saling terkait. Semuanya bekerja bareng buat nyingkirin semua penghalang buat belajar. Jadi, tugas anak-anak di sana ya cuma satu, belajar dan bertumbuh. Simple kan? Sistem yang sekeren dan sekonsisten ini jelas bukan kebetulan ya. Ini semua hasil dari proses desain yang dipikirin mateng-mateng. Yuk kita lihat gimana sih cetak birunya dibuat. Lihat deh, prosesnya metodis banget. Mirip kayak bangun rumah. Pertama, cari tahu dulu butuhnya apa. Terus, bikin cetak birunya, bangun strukturnya, diuji coba dulu, baru deh diserahkan kuncinya dalam bentuk kurikulum final. Oke, tadi kan kita lihat dari sisi sistem. Sekarang gimana kalau dari kacamata muridnya? Nah, perjalanan mereka itu dimulai dengan satu hal yang penting, bermain. Ini angkanya gila sih. Sebelum wajib sekolah aja, hampir semua anak, tepatnya 99,4%, itu udah ikut pendidikan prasekolah. Dan di sana fokusnya bukan belajar baca tulis, tapi gimana caranya biar anak-anak cinta sama proses belajar. Di sini kita bisa lihat transisinya yang mulus. Dari yang tadinya fokus bermain, masuk ke sistem yang lebih terstruktur. Tapi ada satu hal yang penting banget di sini, stabilitas. Seringkali, satu guru yang sama bakal ngajar murid-muridnya selama 6 tahun pertama. Kebayang kan? Ini ngebangun kepercayaan yang kuat banget, dan gurunya jadi benar-benar kenal tiap muridnya. Kalau kita lihat rinciannya, strukturnya itu konsisten dan suportif banget. Tahun ajaran mereka itu 190 hari, dan jadwalnya itu ngasih kebebasan buat sekolah-sekolah lokal buat ngatur sendiri. Tapi perjalanan belajar di Finlandia nggak berhenti setelah lulus sekolah dasar dan menengah. Justru seluruh sistemnya itu dirancang untuk jangka panjang. Ini dia kuncinya, prinsip belajar seumur hidup. Jadi idenya adalah selalu ada jalan buat lanjut belajar, buat terus berkembang, dan ini berlaku buat semua orang tanpa kecuali. Jadi fokusnya tuh nggak cuma buat anak sekolah, tapi buat semua warga negara. Tujuannya ya buat ningkatin kualitas tenaga kerja, mendorong kesetaraan, dan yang paling penting, menciptakan budaya di mana belajar itu jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi intinya apa? Model pendidikan Finlandia itu dibangun di atas fondasi kesetaraan dan kerjasama, bukan kompetisi. Nah, ini yang ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sebuah sistem yang tujuannya bukan nyari siapa yang paling cepat, tapi mastiin semua orang bisa sampai ke puncak bareng-bareng?